Hai, kembali lagi di channel Perintis Film 1. Jadi Mimin bakal lanjutin film kemarin ya. Buat yang belum nonton episode ketiganya bisa tonton dulu ya. Usaha, aneh kan belum jadian sama Sila, bodoh amat. Pras bersama Amran dan juga Hartono udah sampai nih di bandara. Sheila yang ditugasin untuk ngejemput mereka juga udah standby di sana. Pras nanya tentang keberadaan Nadia dan juga Arini. Jadi Arini memintanya supaya Pras ini menemuin Arini di sebuah tempat yang bernama Saint-Andre dengan naik kereta yang tiketnya sudah disiapkan oleh Arini. Sedangkan Sheila akan membawa Hartono dan Amran ke sebuah apartemen. Address, please. Okay, here is your address. Nah, alamat ini merupakan alamat rumahnya Mei. Di kediamannya Mei, Nadia memberikan pengertian kepada Akbar jika Pras adalah ayah dari Akbar. Akbar menolak memanggil Pras dengan sebutan ayah. Arini yang mendengar itu langsung keluar, dan Nadia langsung nih bilang, kalau apa yang dia lakuin itu demi mewujudkan keinginan Arini sebelum meninggal, yang sangat ingin menjadikan Mei sebagai seorang ibu sambung yang baik untuk Nadia. Arini sedih mendengar itu. Dia sangka Nadia nggak tahu soal keinginannya itu. Tiba-tiba Pras datang. Nadia. Arini mengajak Pras masuk. Pras sangat kaget ketika tahu rumah itu adalah rumah Mei. Melihat Akbar dan berusaha ingin memeluknya. Namun Akbar pergi, Mei juga pergi menyusul Akbar dan meninggalkan mereka. Itu jadi konseling komunitas muslim loh. Iya kan, Mei? Singkat cerita, malamnya mereka ini makan malam bersama. Arini menjadi penghubung komunikasi kembali antara Mei dan juga Pras. Pras ini buru-buru mau mengajak pulang dan tidur di apartemennya Arini saja. Nadia meminta supaya kali ini saja mereka menginap di rumah Mei. Dengan berat hati, Mei menyetujui hal itu. Saat sudah larut malam, Mei curiga karena di dapur ada bunyi seperti maling. Setelah didekati, ternyata Pras sedang membuat sandwich. Mei berusaha membantu Pras menyiapkan bahan-bahan, dan disitulah timbul lagi rasa kedekatan antara keduanya. Keesokan harinya, Arini dan Pras datang ke butik milik Mei. Mei sibuk dengan telepon karena hari ini banyak orderan. Arini pun memanfaatkan kesempatan itu untuk mendekatkan keduanya dengan alasan Pras mesti membantu Mei membawa barang-barangnya yang banyak. Have to send this. Yeah. Okay, I have to go. Nanti. Waktu Mei dan Pras mengobrol, anak-anak sibuk dengan es krimnya masing-masing. Tiba-tiba saja si Akbar ini merasakan sesak napas. Mei dan Pras sigap datang dan diceklah ternyata es krim yang dimakan itu mengandung coklat. Rupanya Akbar alergi terhadap coklat. Akbar pun dibawa ke dokter. Arini yang tahu kabar itu juga buru-buru datang ke sana. Dan di lorong rumah sakit itu, Pras menguatkan Mei. Kemudian Mei pun bersandar di bahu Pras. Arini yang ngelihat itu cuman bisa diam dan tidak bisa merasakan cemburu terhadap Pras. Di sini diketahui jika Akbar ini mengalami pembengkakan tenggorokan, tapi kondisinya pun tergolong masih baik. Singkat cerita, setelah mereka pulang ke rumah Mei, segala keperluan Pras ini secara detail selalu disiapkan oleh Arini. Dan malam itu, Pras juga memuji Arini karena merasa hanya Arini lah yang bisa mengurus dirinya. Kata-kata itu ngena banget di hati Arini. Setelah selesai mandi, Pras mengobrol serius dengan Arini. Pras membawa surat yang isinya tentang gugatan cerai. Arini panik saat tahu Pras ingin menceraikan Mei. Hal itu dilakukan karena Pras ingin hidup bahagia dengan Arini dan juga Nadia tanpa ada orang lain. Tentu saja hal itu bertolak belakang dengan keinginan Arini yang ingin mempersatukan Pras dengan Mei kembali. Singkat cerita, keesokan harinya, Pras dan Arini pun akan berencana pulang ke apartemennya. Kemudian Mei pun berinisiatif hanya mengantarkan mereka ke stasiun. Sedangkan di stasiun, Hartono sudah standby menjemput mereka. Saat Arini, Hartono, dan juga Pras sedang mengobrol, Nadia nggak sengaja nih ngeliat Chris dan Mei yang lagi berduaan. Tapi hal itu tidak berlangsung lama karena Mei dan Chris keburu pergi. Chris dan Mei malam itu nongkrong di dekat jembatan. Chris menanyakan apa Pras tidak mau menceraikan Mei. Mei yang belum sempat bertanya kepada Pras malah mengatakan jika anehnya istri Pras juga tidak mau jika dirinya ini bercerai. Cerita itu disambung dengan pengalaman Chris
yang mana ia punya pasien perempuan dengan penyakit serius dan memilih menyembunyikan penyakitnya dari suami dan juga anaknya. Malam yang sama juga, Arini dan rombongannya makan malam di sebuah restoran. Saat itu, Arini merasa jika penyakitnya ini kambuh. Buru-burulah Arini ini meminta izin untuk ke toilet. Sela yang tahu keadaan Arini pun menyusul. Di situ, Arini sudah mengeluarkan darah dari hidung dan tidak sadarkan diri. Secepatnya, Arini pun dibawa dengan ambulan ke rumah sakit. Ketika sudah sadar, Pras bilang kenapa Arini tidak bercerita tentang penyakitnya ini. Arini menegaskan jika dirinya tidak mau membuat Pras khawatir. Padahal Pras akan melakukan apapun agar Arini sembuh, tapi Arini tak menginginkan hal itu. Singkat cerita, Chris mendatangi Pras yang sedang duduk termenung. Pras menyesali dirinya sendiri karena tidak tahu atas kondisi kesehatan istrinya sendiri. Chris berusaha memberi semangat untuk Pras. Dia pun berjanji akan berusaha sebaik mungkin sebagai tenaga medis untuk menyembuhkan Arini. Lantas, Pras pun ingin sholat. Chris memberitahukan masjid terdekat di sana, yaitu Masjid As-Salam. Dengan senang hati, Chris mengantarkan Pras ke masjid itu. Di perjalanan, Pras pun mengobrol dan menanyakan apakah Chris sudah menikah. Chris menjawab masih dalam proses karena calonnya ini masih bimbang akan masa lalunya. Pras lanjut bercerita jika dulu ia pernah berjanji kepada ayah mertuanya untuk tidak menyakiti Arini, tapi ia gagal memenuhi janji tersebut. Pras pun menangis terseduh di hadapan Chris. Kemudian Pras memilih untuk melanjutkan perjalanannya ke masjid sendirian. Di sana, Pras sholat dengan khusyuk dan meminta petunjuk kesembuhan untuk Arini. Setelah selesai beribadah, Pras kembali merenung. Mei yang kebetulan ada di sana pun menyapa dan menanyakan keadaan Pras. Pras mengungkapkan jika ia sedang tidak baik-baik saja. Pras ingin mengatakan sesuatu yang penting, tapi di waktu yang bersamaan ponsel Mei pun berdering. Yang mana telepon tersebut dari ibu sambungnya Mei yang mengabarkan jika ia tidak sengaja membuat Akbar terkena air panas. Dan Mei harus segera pulang sekarang juga. Pras juga menceritakan keadaan Arini tersebut kepada sahabatnya, Hartono, yang menyarankan supaya Pras membawa Arini ke Belanda untuk pengobatan. Pras bingung kenapa Arini tak mau menjalankan pengobatan dan Arini pun tidak mau pergi dari Budapest. Cerita beralih ke Mayros yang terlihat bimbang dengan lamaran Chris. Kemudian ia pun mendatangi ketua komunitas Islam dan mencurahkan segala permasalahannya. Ustadz tersebut pun menyarankan supaya Mei melakukan sholat istikharah. Chris pun sempat mendengar pembicaraan itu. Sedangkan Pras sudah memutuskan untuk memprioritaskan Arini dan Nadia, memberikan waktu sepenuhnya untuk mereka berdua. Mengingat sakit Arini yang sudah parah, Pras berusaha menuruti keinginan Arini. Arini pun mengutarakan keinginannya supaya Pras dan Mei kembali bersatu. Arini tak ingin Pras dan Mei bercerai. Apapun akan Pras lakukan, tapi tidak dengan permintaan ini. Terlebih, Pras merasa bersalah karena telah mengorbankan perasaan Arini selama pernikahannya dengan Mei. Arini terus memohon. Nadia butuh sosok ibu setelah dirinya tiada. Beralih dengan cerita Mei, kali ini Mei menjawab lamaran Chris. Ia menyodorkan jari manisnya dan Chris memasang cincin pertanda Mei telah menerima lamaran itu. Setelahnya mereka pun sama-sama pulang. Saat membuka pintu, Mei terkejut karena di dalamnya sudah ada Arini dan juga Pras. Arini meminta maaf sebab dirinya dan Pras datang tanpa mengabarinya dulu. Mei pun mencoba memaklumi hal itu. Setelah itu, Pras membawa Akbar menjauh. Arini pun mengajak Mei berbicara empat mata. Mulanya, Arini bilang keinginannya ini demi Nadia dan Akbar. Mei lantas menanyakan maksud dari ucapannya Arini. Lantas Arini mengutarakan jika ia ingin Mei menjadi istri Pras kembali dan menjadi ibu bagi Nadia. Di tengah obrolan itu tiba-tiba Chris masuk karena ingin bertemu dengan Akbar. Chris langsung menyapa Arini. Mei menanyakan bagaimana Chris ini bisa mengenal Arini. Chris pun mengatakan jika Arini adalah pasien yang sempat ia ceritakan sebelumnya. Mei juga mengatakan hal yang sama. Jika Arini adalah orang yang sama yang sempat diceritakannya kepada Chris. Hal itu menjadi kekecewaan untuk Arini.
Arini pamit dan mengajak Pras pergi karena dia tahu maksud dari Mei dan juga Chris. Chris berbicara empat mata dengan Mei. Mei menanyakan apa penyakit yang diderita oleh Arini. Mei kaget saat tahu Arini mengidap kanker rahim stadium 4 dan juga sudah menjalar ke otak. Mei memohon supaya Chris melakukan pengobatan semaksimal mungkin untuk Arini. Lain cerita dengan Arini dan juga Pras. Arini kian hari kian lemas, hingga di kereta pun ia tidak sadarkan diri. Pras lari membopong Arini ke rumah sakit. Mei sigap datang dan menguatkan Nadia saat ia dihubungi Pras jika Arini kambuh lagi. Ketika itu, tak sengaja Chris memaragoki Pras dan Mei yang sedang duduk berdua. Chris datang dan memberitahukan Arini sudah sadar, lalu pergi begitu saja. Mei, Pras, dan Chris masuk ke ruangan itu. Saat Mei memegang tangan Arini, Arini memegang cincin yang terpasang di jari manis Mei. Arini kemudian meminta supaya Mei segera melepaskan cincin itu. Pras mendekat karena Arini memintanya untuk sholat berjamaah. Setelahnya, Chris menyiapkan segala keperluan. Secara tidak langsung, hal itu membuat Chris terkagum. Segala kenangan mereka terus terbayang dan seolah menjadi memori kenangan di tengah sholat itu. Alarm yang menandakan berhentinya detak jantung Arini itu pun berbunyi dengan kencang. Mereka pun saling menambahkan hati masing-masing. Alat pacu jantung pun tidak bisa lagi mengembalikan Arini yang telah tiada. Chris yang terus berusaha, namun usahanya nihil. Kini Arini yang setia telah pergi selama-lamanya. Di mimpi itu Arini berpamitan kepada Pras untuk pergi ke masjid, mendongeng untuk anak-anak, lalu menyalami tangan Pras dan pergi meninggalkan Pras sendirian karena ia telah dijemput oleh anak-anak. Akhir cerita, Chris dan Pras berdiri di bawah indahnya hiasan bunga, di hadapan para tamu undangan. Mei berjalan menggunakan gaun pengantin. Kira-kira menurut kalian siapa pengantin prianya? Pilihan Mei adalah kembali dengan Pras demi mewujudkan mimpi-mimpi Arini. Pras memberi buku Arini yang berisi tentang keperluan Pras, resep makanan, dan juga lain-lain. Mei akan menjadi Arini baru di kehidupan Pras. Tunggu dan saksikan episode selanjutnya ya.